SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini setelah kita liburan, ya, libur Id, betul ya, lumayan lama. Jadi kalau libur itu jangan lama-lama, nanti futur. Jadi harus langsung tancap gas. Karena kata para ulama, al-hasanatu hasanatu ba'daha. Di antara tanda baiknya seseorang itu dia melakukan kebaikan yang lainnya. Fa idza faragta fansab. Kalau selesai melakukan satu amal ibadah, maka kerjakan amal ibadah yang lainnya. Jangan terlalu lama nganggur, karena takutnya akan terjatuh ke dalam kefuturan. Oleh karena itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita untuk bisa tetap terus menuntut ilmu, karena belajar ilmu agama merupakan salah satu dari kebutuhan primer kita. Tak lupa kami mengucapkan kepada antum semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Usul Ats-Tsalatsa, penjelasan dari 3 landasan utama yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan pembahasan terakhir yaitu berkaitan dengan al-martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua dari tingkatan-tingkatan di dalam ma'rifatul islami bil adillah, mengenal Islam beserta dalil-dalilnya. Kalau yang pertama yaitu terkait masalah rukun Islam, yang mana rukun Islam itu ada 5. Dalilnya jelas, baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Kalau dalil yang paling gampang, hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taalaan. Hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi, atau hadis yang ketiga dari Abdullah ibnu Umar. Ya, itu dalil yang berkaitan dengan rukun Islam.
Nah, sekarang tingkatan yang kedua, yaitu tingkatan yang lebih atasnya, masalah keimanan. Yang ini lebih tinggi daripada Islam. Dan sudah kita sempat menyinggung pengertian dari iman. Apa iman itu secara bahasa, apa iman itu secara istilah. Secara bahasa, iman itu artinya at-tasdiq, membenarkan. Amana yu'minu imanan, berasal dari kata amana yu'minu imanan, mu'minun mu'manun, ya, yang artinya at-tasdiq, membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman itu banyak. Di antaranya yang pernah saya sampaikan, yaitu iman yang terangkum di dalam khamsununat, 5 nun, yang akhirnya itu diakhiri dengan nun. Al-qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan. Wal i'tiqadu bil janan atau bil janan, meyakini dengan hati. Wal amalu bil arkan, melakukan dengan anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan, bertambah dengan kita taat kepada Allah dan berkurang disebabkan karena kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mana dalil yang menjelaskan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal pada ayat yang kedua, di mana Allah taala berfirman, innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala di situ, di penggalan ayat tersebut, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, maka bertambahlah keimanan mereka. Nah, sering disampaikan oleh sebagian orang, mereka mengatakan ayat ini tidak menyebutkan iman itu bertambah dan berkurang. Benar, tidak disebutkan kata-kata kurang. Namun di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan tentang bertambah. Maka hukumnya sesuatu yang bisa bertambah otomatis bisa berkurang, ya. Air yang kita taruh di dalam wadah ini bisa bertambah bisa berkurang. Nah, kalau sesuatu itu bisa bertambah, otomatis dia bisa berkurang. Meskipun Allah tidak menyebutkan di dalam ayat ini tentang iman itu bisa kurang, tapi cukup dengan Allah menyebutkan iman itu bisa bertambah, maka di situ ada namanya istilah mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya. Sesuatu yang bisa bertambah otomatis bisa berkurang. Dan segala hukum asal di atas muka bumi ini, sesuatu itu bisa bertambah dan berkurang. Usia manusia bertambah, tapi dia berkurang kesempatan dia beramal. Nah, itu diantara dalil yang menjelaskan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Baik, kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita sudah menyebutkan tentang iman itu memiliki cabang, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu taalaan. Bukan. Dalam hadis yang sahih yang mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-imanu wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 60 sampai 70 sekian cabang.
Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah seorang menyingkirkan gangguan di jalan. Nah, ini sekedar kita flashback ya. Kita mengingatkan kembali kepada antum semuanya biar antum ingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tapi sekarang kita masuk ke rukun iman yang pertama. Di mana rukun iman itu ada 6. Dan dalil yang menjelaskan tentang rukun iman itu ada 6, hadis Umar bin Khattab. Setelah Nabi ditanya tentang apa itu Islam, maka Jibril bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Maka beliau menjawab dengan rukun iman yang 6. Baik, kita baca di sini. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam matan kitab ini, beliau mengatakan wa arkanuhu sittatun. Adapun rukun dari keimanan itu ada 6. Yang pertama adalah antu'mina billah, yaitu engkau beriman kepada Allah. Jadi rukun iman yang pertama adalah engkau beriman kepada Allah. Apa maksudnya? Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-imanu billah yatadammanu arba'ata umur. Iman kepada Allah itu mencakup 4 perkara penting. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan iman kepada Allah. Dan ini di dalam kitab-kitab akidah itu mereka membawakan berbeda, jamaah sekalian. Kalau antum buka di kitab-kitab akidah yang lain itu berbeda. Ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 4. Pada hakikatnya sama. Ya. Yang menyebutkan 3 karena poin yang pertama itu dimasukkan ke dalam tauhid rububiyah nantinya. Tapi para ulama yang menyebutkan 4 karena mereka mengeluarkan 1 poin, yaitu iman kepada wujud Allah. Ya, pada hakikatnya sama. 3 dengan 4 itu sama. Ya, cuma yang lainnya diperinci saja. Nah, kalau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menyebutkan di sini 4. Yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala, yaitu seorang harus beriman dengan wujud Allah. Allah itu ada wujudnya. Tapi sekarang kita tidak bisa melihat Allah. Kapan kita bisa melihat Allah? Nanti tatkala kita berada di dalam surga. Makanya kalau kita ingin ketemu sama Allah, syaratnya harus masuk surga. Orang yang tidak masuk surga tidak akan bisa berjumpa dengan Allah. Dan syarat kita masuk surga itu jelas, meninggal di atas tauhid. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Nah, Allah itu ada wujudnya. Tidak ada satu manusia pun yang pernah melihat Allah. Bahkan Nabi ketika melakukan Isra dan Mi'raj, Nabi tidak melihat Allah Ta'ala. Nabi hanya berbicara dengan Allah, tapi tidak melihat wujud Allah. Makanya ketika Nabi selesai melakukan Isra Mi'raj, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apa yang kau lihat? Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Jadi tidak mampu melihat Allah Ta'ala. Karena memang pandangan manusia selama di dunia itu belum disiapkan oleh Allah untuk bisa melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tatkala kita berada di akhirat, di dalam surga, maka kita pasti akan melihat wujud Allah. Dan dalil-dalil yang menjelaskan kita itu bisa melihat Allah sangat banyak, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Di antara dari Al-Quran misalkan dalam surat Al-Qamar, dalam surat Al-Qiyamah, Allah mengatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari tersebut wajah penduduk surga itu berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Karena mereka memandang kepada Rabb-Nya, memandang kepada wajah Allah Ta'ala. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna al-qamara lailata badrin la tudammuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian pasti akan melihat Allah
dan tatkala kalian melihat Allah kalian tidak akan berdesak-desakan. Laksana kalian itu melihat bulan tatkala purnama. Bukan Nabi itu memperumpamakan antara Allah dengan bulan, bukan. Tapi yang Nabi perumpamakan di situ adalah cara memandang kepada Allah. Ini yang perlu diperhatikan ya. Nabi tidak sedang melakukan sebuah tasbih namanya. Tapi Nabi sedang memberikan sebuah pemahaman. Dan ini yang disebut dengan apa? Takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman kita. Jadi Nabi memberikan sebuah pemahaman supaya kita ini faham cara melihat Allah, bahwasanya kalian tidak akan berdesak-desakan. Nah, sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwasanya tidak perlu orang yang berada di surga yang paling rendah itu harus naik ke surga yang paling atas untuk melihat Allah. Jadi pada setiap tingkatan-tingkatan surga itu kita sudah bisa melihat Allah. Ya, kita kan kalau ingin ketemu sama direktur, komisaris kan harus naik dulu. Ya, nggak bisa itu dari lantai bawah ke langsung kemudian nggak bisa, harus naik dulu ke atas baru bisa ketemu. Tapi Allah tidak. Ya. Meskipun kita berada pada tingkatan surga yang paling rendah, kita akan bisa melihat Allah tanpa harus kita naik ke tingkatan surga yang paling tinggi. Ya makanya kalau antum berdoa jangan minta surga yang paling rendah. Apalagi sebagian orang yang suka berdoa, ya Allah masukkan aku surga di emperannya aja. Tidak ada emperan surga itu. Antum kira masjid ada emperannya? Ya. Rumah, masjid yang ada emperannya itu. Surga nggak ada emperannya. Ya kalau nggak masuk surga ya nyemplung dalam neraka. Nah kalau berdoa itu minta yang paling tinggi. Idza sa'altumul jannata fas'alil firdausal a'la. Kalau minta itu minta yang paling tinggi. Kita itu kebalik. Giliran urusan akhirat mintanya yang ala kadarnya. Tapi coba kalau dalam urusan dunia, urusan jodoh, kalau bisa 4 kriteria itu ada semua. Wong antum aja tidak terpenuhi 4 itu kok. Mau minta yang 4. Ya. Ustadz, ada nggak wanita atau akhwat cantik, nasabnya bagus, kaya raya, kemudian agamanya bagus? Anda pingin cari jodoh buat Anda, Ustaz. Tolong Ustaz, carikan Anda. Kalau ada itu, insya Allah Ustadznya duluan udah ngasih antum. Masalahnya nggak ada, ya, susah aja. Ketawa dia. Ngerti nggak? Ini contoh puber yang duluan nih. Nah ini jamaah sekalian, ya, minta yang tinggi sekalian, jangan minta yang rendah. Kita dalam urusan dunia cari yang tinggi, tapi coba dalam urusan akhirat ala kadarnya. Yang penting melebu surga, sudah. Ini bukan masalah penting masuk surganya. Cita-cita seorang mukmin itu harus tinggi. Cita-cita kita terus tinggi. Ya, jangan rendah cita-citanya. Taib. Wa qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitratu wal aqlu wasyar'u wal hissu. Adapun hal-hal yang menunjukkan Allah itu ada, meskipun kita belum melihat wujudnya, itu ada 4 hal. Yang pertama, fitrah manusia itu sendiri. Jadi kita secara fitrah itu meyakini tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Mana contoh dalil dari Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan fitrah manusia mengakui akan adanya Allah? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran ketika Allah menceritakan tentang orang-orang kafir. Ayat ini ya biasanya sering digunakan oleh para ulama untuk menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Ya. Namun di dalam ayat ini ada dalil yang menjelaskan tentang fitrah manusia itu sendiri, bahwasanya mereka mengakui tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Luqman pada ayat yang ke-25 Allah taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas sama wal arda la yaqulunna Allah." Kalau kalian bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala.
Ayat ini menjelaskan dua hal kepada kita. Hal yang pertama menjelaskan tentang tauhid rububiyah. Hal yang kedua menjelaskan tentang fitrah manusia itu sendiri mengakui akan adanya Allah. Loh, kok dari mana Ustaz? Bahwasanya di situ menjelaskan adanya fitrah. Fitrah manusia, nggak mungkin ya kita mengakui sesuatu itu ada yang menciptakan kalau ada tidak ada yang menjadi pencipta, kan gitu. Jadi secara fitrah manusia kita mengakui tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Kita akui. Bukan hanya orang mukmin, orang kafir pun mengakui tentang adanya Allah. Fitrah mereka tidak akan bisa bohong. Ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi mengatakan, "Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah." Tidaklah setiap apa yang dilahirkan di atas muka bumi ini melainkan mereka itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Apa fitrahnya? Yang pertama, mereka mengakui akan adanya Allah. Itu fitrah manusia. Yang kedua, kita lahir dalam kondisi kita itu beriman kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, kita lahir dalam kondisi kita itu membawa janji kita dengan Allah Ta'ala, yaitu kita akan beribadah hanya kepada Allah. Namun Nabi sebutkan di situ sebabnya. Kenapa manusia itu bisa menyimpang dari fitrahnya? Kata Nabi SAW, fa'abawahu yuwahidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Akan tetapi orang tuanya lah yang menjadikan manusia itu menyimpang dari fitrahnya. Jadi lingkungan itu memiliki peran untuk menjadikan orang itu menyimpang. Baik itu lingkungan yang skala mikro maupun lingkungan yang sifatnya makro. Mikro mana mikro? Ya keluarga. Ya, keluarga. Makanya tantangan terbesar seorang itu untuk berhijrah adalah keluarganya. Keluarganya yang pertama. Dicela oleh keluarganya, dicaci maki oleh keluarganya, dikatakan salah ikut kajian, salah begini segala macam, dikatakan terkena ajaran-ajaran sesat. Ya. Ya, ini ikut dakwah salafi, salah pilih katanya. Benar, salah pilih. Antum tidak pilih mereka, antum pilih sini. Ya. Keluarga. Adapun yang secara umum ya lingkungan. Kita hidup di sebuah lingkungan yang tidak mendukung tentang ketakwaan kita kepada Allah, itu tidak akan mampu jamaah sekalian. Susah. Sangat susah. Karena sedikit demi sedikit kita akan terkontaminasi dengan kebiasaan masyarakat. Makanya kenapa Nabi disyariatkan hijrah? Supaya tidak kembali kepada kebiasaan yang semula. Makanya harus hijrah. Harus berhijrah. Nah, keluarga itu penting. Makanya antum yang sudah ngaji, ciptakan keluarga yang berada di atas nilai-nilai Islami. Rumah itu dihidupkan dengan nilai-nilai Islami, dengan adab-adab Islami. Sejak kecil, sejak anak kita dini, bahkan sebelum mereka lahir. Sejak mereka berada di dalam perut istri kita, ajarkan kepada mereka tentang adab-adab Islami. Gimana caranya Ustaz? Bisa. Antum doakan mereka. Orang tuanya dahulu dibiasakan keluar masuk rumah ya, mengucapkan salam, baca doa, mau tidur ya baca doa segala macam, keluar masuk kamar mandi baca doa. Hidupkan nilai-nilai Islami di dalam rumah kita. Karena itu merupakan istilahnya base camp utama kita untuk kita menghadapi yang namanya fitnah yang bergentayangan di luar sana aja mas kan. Ini lingkungan penting, sangat penting. Makanya ada sebuah ungkapan dari para ulama, al-jar qoblad dar. Sebelum Anda membeli rumah, maka perhatikan dulu siapa yang akan menjadi tetangga Anda. Bukan masalah rumahnya bagus atau enggak. Ya, percuma rumahnya bagus,
tapi tetangga yang satu suka ngusik, tetangga yang satu suka gibah, yang depan begini, yang itu. Akhirnya antum udah tenang hidupnya. Ya, penting, lingkungan itu penting. Sangat mendukung lingkungan itu jamaah sekalian. Ya, komunitas. Penting komunitas itu. Lingkungan, komunitas, teman itu sangat penting. Bukan hanya teman bergaul tapi teman hidup itu penting. Ya. Nah, sini Nabi sebutkan tentang sebabnya, kenapa mereka bisa menyimpang dari fitrahnya. Karena keluarga, orang tua. Kita kan dahulu banyak yang berangkat dari mengikuti tradisi orang tua kita kan, ya, diajarin, didoktrin, ya, secara nggak langsung kita didoktrin. Ya, kakekmu begini dulu, gini. Dan kadang-kadang mereka mendoktrinnya tidak dengan ngomong. Gimana caranya? Antum diajak ke acara tersebut untuk memperhatikannya. Itu doktrin secara halus, secara masif. Mereka tidak ngomong. Cuma antum sering diajak ke tempat itu, disuruh duduk di situ, memperlihatkan kepada kita apa yang dilakukan oleh mereka. Itu doktrin secara masif namanya jamaah sekalian. Tapi kita tidak sadar. Tidak sadar. Kapan kita sadarnya? Ketika kita sudah mulai belajar agama yang benar. Oh iya, ternyata selama ini begini. Nah itulah penting, lingkungan itu penting. Taib. Itu dalil yang pertama dari fitrah. Bahwasanya fitrah manusia itu mengakui akan adanya Allah Ta'ala. Dalil yang kedua, yaitu dalil secara akal. Wa amma dalalatul akli, adapun dalil secara akal, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin tentang adanya Allah Subhanahu wa taala, fali anna hadhil makhluqat sabiqaha wa lahiqaha la budda laha min khaliqin aujadaha. Seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini secara logika tidak mungkin akan bisa menciptakan diri mereka sendiri, tidak mungkin. Kita dari siapa kita lahir? Orang tua kita, ibu bapak kita. Ibu bapak kita dari siapa? Kalau kita runut terus kata Adam dari siapa? Adam dari Allah. Jadi ada yang menciptakan. Sekarang secara logika begini. Antum beli bahan kue, kemudian antum taruh di situ, antum letakkan di situ. Kira-kira dia bisa bekerja sendiri nggak? Kalau ada kue, misalkan kalau ada terigu yang jalan sendiri, insya Allah antum lari. Tidak ada jamaah sekalian. Semua itu ada yang melakukannya, ada yang menciptakannya. Kita diciptakan oleh bumi ini, matahari, ya, bulan, bintang, ada yang menciptakan semuanya. Karena secara logika tidak mungkin. Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali kalau antum mengambil teorinya apa? Big Bang ya. Big Bang kan itu kan? Alam semesta itu yang kemudian gimana itu? Terjadi benturan segala macam. Ya, atau antum yang mengikuti teorinya Darwin, nenek moyang itu dari apa? Dari apa? Kera atau nyemot? Hah? Apa bedanya kera sama nyemot? Apa bedanya? Ada kera, ada kingkong, ada monyet, ada apa lagi? Simpan. Itu apa sih bedanya itu? Kingkong itu makan pisang nggak? Ada gorila gitu kan. Kecuali antum ikut itu. Kalau anak enggak. Ya, kalau ditanya saya dari Adam. Saya tuh heran ya sama orang-orang yang diberikan kemampuan pikiran oleh Allah Ta'ala, kecerdasan. Mereka tuh kok mau ikut teorinya Darwin itu ya, bahwasannya manusia itu tercipta atau terjadi dari kera gitu kan. Berarti secara nggak langsung dia mengakui dirinya itu berasal dari ya. Saya nggak mau. Antum mau?
Jelas kok dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW. Manusia itu diciptakan dari Adam dan Hawa. Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan. Ya, bukan laki-laki sama laki-laki. Ya. Aneh. Nah, ini jemaah sekali. Ya, jadi secara akal tidak mungkin. Pasti ada yang menciptakannya. Idz la yumkinu an tujada nafsaha bi nafsihi wa la yumkinu an tujada sudfah. Begitu pula tidak mungkin seseorang itu, satu jiwa, dia akan mampu menciptakan dirinya sendiri, tidak mungkin. Mustahil. Ya. Dan tidak mungkin kita akan mendapati sesuatu itu dengan secara tiba-tiba, tidak mungkin. Pasti ada prosesnya, pasti ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, secara logika itu Allah yang menciptakan kita, secara akal. Kecuali kalau kita adalah orang-orang ateis. Kalau orang-orang ateis itu sudah tidak percaya dengan adanya Tuhan. Mau pakai fitrah, mau pakai akal, mau pakai apa segala macam. Sulit untuk memberikan mereka itu pemahaman. Kecuali mereka-mereka diberikan taufik sama Allah Ta'ala. Bukan tidak mungkin orang-orang ateis itu bisa bertobat. Bisa dia bertobat. Tapi persentasenya sedikit. Hampir jarang orang-orang ateis itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tidak ada, ada. Tapi sedikit persentasenya. Nah, itu dalil yang kedua. Dalil secara akal. Ya. Kemudian kata saya di sini, wa qad dzakara Allah Ta'ala hadzal dalil al-aqli wal burhan al-qat'iyyah fi surati Tur. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalil yang sifatnya akal ini di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Tur pada ayat yang ke-35, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in anhumul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan dari sesuatu yang tidak ada, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jadi orang-orang kafir musyrikin itu disuruh berpikir, karena mereka mengingkari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau beriman kepada Allah. Ya, maka mereka disuruh untuk berpikir. Maka Allah mengatakan kepada mereka, apakah seluruh alam semesta ini itu terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Dan bahkan diri-diri kalian, kata Allah Ta'ala. Tentu ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah Ta'ala, am khalaqus samawati wal ar bal la yuqinun. Apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi ini? Jadi ditanya sama mereka, apakah kalian yang menciptakan langit dan bumi ini? Am indahum khazainu rabbika am humul musaitirun. Ataukah mereka memiliki kemampuan ya yang seperti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka mampu melakukan hal tersebut? Jawabannya tidak. Kita jangankan kemampuan untuk menciptakan alam semesta ini, kemampuan untuk mengadakan seluruh alam semesta ini, sekedar memberikan manfaat untuk diri kita sendiri saja, itu tidak akan mampu kecuali dengan rahmat dari Allah Ta'ala. Kata Nabi SAW ketika berpesan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, apa kata Nabi SAW kepada beliau? Wa'lam annal ummata law istama'at ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Kalau sekiranya seluruh manusia ini berkumpul ingin memberikan manfaat untuk dirimu sendiri, kalau memang Allah tidak menakdirkan manfaat itu untuk engkau raih, dia tidak akan mampu engkau raih. Jangankan itu kita ingin menciptakan alam semesta, memberikan manfaat kepada orang lain. Sekedar untuk diri kita sendiri saja kita tidak mampu. Semua itu butuh kepada pertolongan dari Allah. Jangankan kita manusia biasa, sekelas Nabi alaihissalatu wassalam, beliau tidak memiliki kemampuan
untuk memberikan manfaat kepada diri beliau sendiri. Andaikan beliau memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada diri beliau sendiri, tidak usah orang lain lah, kepada beliau sendiri saja mampu memberikan manfaat, maka niscaya tidak akan mungkin gigi Nabi itu rontok ketika perang Uhud. Tapi giginya rontok. Kalau sekedar kepada diri sendiri saja kita tidak mampu, bagaimana kepada orang lain? Semua itu butuh kepada pertolongan Allah. Nah, ketika kita memahami akan hal ini, kita akan semakin tunduk, semakin patuh. Kita akan semakin mengetahui betapa kita ini adalah makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang lemah, jamaah sekalian. Butuh kepada pertolongan Allah. Ya, makanya kita diberikan akal itu untuk berpikir yang baik. Bukan kita berpikirnya justru sebaliknya, untuk melawan Allah, untuk menentang Allah. Ketika akal yang kita gunakan ini, yang kita diberikan ini, kita gunakan untuk kita menentang Allah, maka akal itu akan bersaksi di hadapan Allah untuk menjadikan kita terjerumus ke dalam api neraka. Maka jangan, jamaah sekalian, gunakan akal kita ini untuk memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, untuk kita beriman kepada Allah Ta'ala. Baik, adzan terlebih dahulu. Atau belum ya? Tapi sana di luar tuh masih ngaji. Yang betul yang mana? Yang di luar tuh di sini? Hah? Oh, mengingatkan. Ya. Iya. Oke. Nanti setelah azan bagaimana lagi? Jadi break dulu, sholat dulu, nanti lanjut kedua. Berarti setelah azan ini kita break dulu ya? Nah, Atau lanjut sedikit? Enggak. break dulu saja. Oke, wis. Oh iya. Sudah ada belum? Belum ya? Tapi ya kita dulu, break dulu. Insyaallah kita lanjutkan selesai salat Isya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Taib, kita lanjutkan sedikit. Sekarang dalil yang ketiga, itu dalil yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Yaitu dalilatus syar'i. Dalil secara syara', yaitu secara syariat. Bagaimana maksudnya? Fali'annal kutubas samawiyyah kullaha tantiku bidzalik. Bahwasanya kitab-kitab samawi yang Allah turunkan kepada para rasul, semua kitab-kitab tersebut berbicara tentang adanya wujud Allah. Antum lihat di Al-Quran itu sudah banyak, apalagi di dalam kitab-kitab yang lainnya yang dahulu. Tapi nggak tahu sekarang, karena kitab-kitab yang terdahulu itu sudah dirubah oleh pendeta, bahkan oleh orang-orang alim mereka dahulu. Istilahnya ya orang-orang alimnya lah. Makanya Umar bin Khattab ketika memegang lembaran-lembaran Taurat, langsung ditegur sama Nabi SAW dengan mengatakan, amutahawwiku anta ya Umar. Apakah engkau ragu dengan apa yang aku bawa, wahai Umar? Itu sebagai isyarat dari Nabi SAW tentang apa yang disampaikan di dalam kitab-kitab terdahulu. Semuanya itu sudah mengalami perubahan. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran Allah berikan jaminan, Allah berikan garansi dengan Allah mengatakan, wa inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Allah menjaga Al-Quran ini dari perubahan, Allah menjaga Al-Quran ini dari penyelewengan.
Dan cara Allah menjaganya itu banyak sekali. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran ini? Salah satunya dengan rasikhuna fil ilm, adanya para ulama yang menjelaskan tentang Al-Quran ini. Nah, maka selain daripada selain daripada Al-Quran, kitab-kitab terdahulu itu sudah tidak otentik lagi. Tapi secara konten mereka berbicara tentang adanya wujud Allah. Adanya wujud Allah. Wa ma ja'at bihi minal ahkami al-mutadammina li masalihil khalqi dalilun ala annaha min rabbin hakimin alim bi masalihi khalqihi. Di antara tanda akan adanya Allah di dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu Allah mendatangkan di dalam kitab tersebut hukum-hukum, yang mana dengan hukum itu Allah menjadikan kebaikan bagi umat manusia, dan tidak ada yang bisa mendatangkan hukum yang baik untuk umat manusia melainkan itu dari Allah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hukum yang Allah turunkan itu hukum yang terbaik, berbeda dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Sangat jauh dengan apa yang telah Allah turunkan kepada kita. Makanya Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum yang terbaik itu milik siapa? Milik Allah. Contoh bagaimana bentuk baiknya hukum Allah Ta'ala, sempurnanya hukum Allah dalam masalah pencurian. Ketika seorang mencuri sampai pada nisabnya, maka dia dipotong tangannya. Apa manfaatnya? Ada efek jerah bagi orang-orang yang tidak melakukannya juga. Ada serangan secara psikologis bagi orang-orang yang melihat tatkala tangan orang yang mencuri itu dipotong di tengah-tengah mereka, sehingga mereka berpikir kalau kita melakukan hal yang sama maka pasti tangan kita akan dipotong. Tapi coba hukum yang dibuat oleh manusia, mencuri, masuk penjara, keluar penjara ya bisa menikmati hasil curiannya, selesai sudah. Tapi Islam tidak. Pezina, yang muhson, yang sudah menikah dirajam sampai mati. Yang tidak menikah ya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan, dikeluarkan dari tempat tinggalnya. Dan ini dari kalangan mazhab Syafi'i. Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah, di antaranya di dalam kitab Matan Abu Syuja misalkan disebutkan. Antum kalau belajar fikih Syafi'i yang paling dasar itu Matan Abu Syuja namanya. Antum harus paham fikih Syafi'i jemaah, karena kita negara Indonesia ini bermadzhab apa? Syafi'i. Ya, bermadzhab Syafi'i. Banyak ya. Syarahnya banyak. Ada Kasyifatus Saja, ada Safinatun Najah. Ya. Cuma antum belajar Al-Wajiz saja dulu. Tamatkan itu dulu. Kalau sudah tamat itu tidak apa-apa, baru belajar setelah itu fikih Syafi'i. Ya. Hukum yang Allah turunkan itu bagus. Maka coba lihat dampak positif yang dihasilkan ketika satu negeri menerapkan tentang hukum Allah Ta'ala. Keamanan yang Allah berikan, ketentraman, kenyamanan hidup, kemakmuran. Tapi ketika kita menyimpang dari apa yang Allah syariatkan kepada kita, itu yang menyebabkan kebinasaan kepada kita. Maka coba ingat, apa kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih? Beliau pernah mengatakan, sallallahu alaikum dzullan. Senantiasa Allah akan menghinakan kalian, menurunkan kehinaan kepada kalian. La yanzi'u ankum, tidak akan Allah cabut kehinaan itu dari diri kalian. Hatta tarji'u ila didikum, sampai kalian kembali kepada apa yang Allah turunkan kepada kalian. Ini janji Allah. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang mau menerapkan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Sebaliknya, melanggar perintah Allah,
berarti kita sudah siap untuk ditimpakan kehinaan kepada kita. Maka kalau ingin mulia jamaah sekalian, ya, ingin mulia, caranya adalah dengan kita menjalankan segala syariat Allah. Kalau kita ingin mulia. Tapi kalau kita ingin dihinakan sama Allah, maka gampang caranya, tinggal menjadi hamba yang bermaksiat. Tapi kita kembali ke sini. Jadi bukti Allah itu ada dengan Allah menurunkan hukum-hukum di dalam kitab-kitab mereka. Yang mana kalau kita mempelajari tentang kitab-kitab mereka, itu antara hukum dari satu nabi atau satu rasul ke rasul berikutnya itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Bahkan tidak ada kewajiban, kalau dulu tidak ada kewajiban antara satu rasul dengan rasul yang lain itu untuk mengikuti. Seperti misalkan Nabi Musa tidak ada kewajiban mengikuti syariat Nabi Khidir, Nabi Khidir tidak ada kewajiban mengikuti syariat Nabi Musa. Mereka punya syariat sendiri-sendiri. Tapi berbeda dengan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ketika beliau diutus, semua syariat itu batal, melainkan harus tunduk kepada satu syariat, yaitu Islam. Ya, dan itu menunjukkan tentang adanya Allah Ta'ala dengan hukum-hukum yang Allah turunkan. Ya. Wa ma ja'at bihi minal akhbari kauniyah allati syahidal waqi' bisidqiha dalilun ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbara. Begitu pula ya di dalam kitab-kitab terdahulu menceritakan tentang fenomena yang terjadi, kisah-kisah, kejadian-kejadian yang pernah terjadi di tengah kehidupan umat manusia. Mulai dari bagaimana di zaman Nabi Nuh terjadinya banjir besar. Tidak ada yang mampu menggerakkan air yang begitu dahsyat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Musa, ya, tidak mungkin Nabi Musa itu selamat di tengah derasnya aliran sungai kecuali karena itu merupakan bentuk bahwasanya Allah itu ada. Maka semua itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan itu telah dijelaskan di dalam kitab-kitab terdahulu dan semuanya dirangkum di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Al-Qur'an menceritakan tentang kejadian-kejadian di masa lalu yang itu menunjukkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, dalil yang menjelaskan tentang adanya Allah yaitu dalil secara hissi. Ya. Dalil secara hissi. Adapun dalil secara hissi, hissi itu maksudnya secara indera. Ya. Indrawi, kalau diterjemahannya itu secara indrawi, baik indera penglihatan, pendengaran, ya, dan yang lainnya. Itu dibagi dua kata Syekh. Yang pertama, annana nasma' wa nusyahid min ijabati da'in wa ghaithil maqrubin, yaitu apa yang sering kita dengar dan saksikan dari orang-orang yang dikabulkan doanya. Ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka dikabulkan doanya. Bagaimana Nabi SAW berdoa, ya, bagaimana orang-orang soleh terdahulu ketika mereka berdoa dikabulkan sama Allah. Begitu pula orang-orang di zaman sekarang. Masa antum tidak pernah melihat doa antum dikabulkan sama Allah? Pernah atau tidak? Ya, jadi tidak langsung ya kita berdoa hari ini ya Allah begini, tidak langsung dikabulkan, tapi kedepannya baru dikabulkan sama Allah Ta'ala. Karena Allah akan mengabulkan satu doa itu sesuai dengan momen yang pas, sesuai dengan butuhnya orang itu atau tidak. Dan Allah mengabulkan doa seorang hamba di waktu yang tepat. Dan itu semua hikmah dari Allah Ta'ala.
Hikmah dari Allah. Lihat bagaimana ketika Nabi berdoa di perang Badar misalkan. Allah menangkan beliau. Ketika beliau berdoa ketika beliau keluar dari kota Taif dilempar, beliau berdoa, apakah seketika itu orang Taif langsung bertobat? Enggak. Tapi setelah itu terbukti, setelah beberapa tahun kemudian terbukti dari doanya Nabi, orang-orang Taif itu menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Semua itu menunjukkan akan adanya Allah Ta'ala. Tempat kita memanjatkan segala doa kita. Dan insya Allah kita yang ada di sini sudah bisa merasakan, pernah juga merasakan doa-doa kita dikabulkan sama Allah. Ya. Namun terkadang kita ini suka suudzon, Allah tidak mengabulkan doa katanya. Padahal doanya sudah banyak dikabulkan sama Allah. Cuma terkadang kita tidak sadar aja. Justru ketika Allah mengabulkan doa kita, Allah memberikan yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Ya. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-76, menceritakan tentang Nabi Nuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuhan idnada min qabl fastajabna lahu. Dan ingatlah kisah Nabi Nuh sebelum itu ketika dia berdoa dan kami memperkenankan doanya. Ya, berdoa kepada Allah. Wa fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna a'rabiyyan dakhala yaumal jumu'ati wan nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtub. Pernah satu ketika ada seorang Arab Badui masuk sedangkan Nabi sedang berkhutbah di hari Jumat. Faqala, maka orang ini berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, halakal malu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, harta telah musnah, hartaku telah musnah. Waja'al iyal, keluargaku berada dalam kelaparan. Fad'ullaha lana, maka berdoalah kepada Allah untukku. Bayangkan Nabi lagi khutbah, orang Arab Badui masuk, langsung minta kepada Nabi supaya didoakan. Ya namanya orang Arab Badui itu tidak tahu tata krama. Tapi Nabi memahami akan semua itu. Kan banyak kisah-kisah ketika Nabi menceritakan, para ulama hadis menceritakan tentang kisah orang Arab Badui yang ada yang kencing di pinggir masjid, di pojok masjid, masuk masjid kencing, ada yang lainnya, banyak. Ya, karena memang namanya Arab Badui, tidak ngerti apa-apa. Nah dia datang bilang sama Nabi, ya Rasulullah, hartaku habis, kami lapar, maka berdoalah kepada Allah untukku. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi tidak memarahi orang ini, padahal dia datang sedang Nabi berkhutbah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Farafa'a yadaihi wada'a, maka Nabi mengangkat kedua tangannya seraya berdoa untuk dirinya. Fasaros sahabu amsalil jibal falam yanzil an mimbari hatta ra'aitul matar yatahadaru ala lihiyatihi. Maka ketika Nabi SAW berdoa dan mengangkat kedua tangannya, tiba-tiba bergeraklah awan itu, kemudian mendun laksana gunung. Ya. Langsung mendung. Ketika sudah mendung, air hujan pun turun dan membasahi jenggot beliau sebelum beliau turun dari mimbar. Ya. Mungkin antum bertanya, Ustadz, orang itu datang bilang hartanya itu sudah hancur, sudah tidak ada, sementara mereka dalam kelaparan. Maka antum harus paham, ketika orang-orang Arab Badui di zaman dulu datang kepada Nabi, terutama ketika Nabi sedang di Madinah, berada di Madinah, ketika mereka berbicara tentang harta, maka hartanya tidak lepas dari dua hal. Yang pertama pertanian, yang kedua peternakan. Karena orang Madinah itu hidup dari apa? Pertanian kurma, perkebunan kurma. Jadi harta mereka di zaman dulu itu adalah kebun kurma.
Jadi kalau nggak ada hujan, kebun kurma nggak bisa. Antum jangan bayangkan zaman dulu itu ada genset yang bisa narik air, yang nggak ada. Yang nggak ada proyek sumur gali, itu nggak ada sumur bor zaman dulu nggak ada. Ya, paling ngebor pakai mata apa itu? Siapa yang jadi profesi tukang bor sini? Nggak ada. Ya. Nggak ada zaman dulu. Ya. Sumur ada, tapi mereka gali tidak sampai ngebor. Kalau kering ya kering, musim panas ya panas, kering. Kalau nggak ada hujan ya kurma mereka pun kering. Makanya orang Arab Badui itu datang kepada Nabi berdoa, meminta supaya Nabi berdoa supaya turun hujan. Kalau nggak ada air, kurmanya kering. Kalau sudah kering nggak bisa dipanen, apa yang mau dijual? Sementara mereka jual beli dengan salah satunya dengan bahan baku kurma itu, makanan pokok mereka. Itu makanan pokok itu yang mereka jual. Belum gandumnya nanti. Jadi jangan bayangkan ya ketika Nabi berdoa kemudian hujan kemudian kumpul awan lalu turun hujan emas gitu, enggak ada. Ya. Kayak anak-anak sekarang tuh bilang sama pesawat minta uang katanya. Antum mau teriak 1000 kali pun enggak didengar sama pesawat. Minta uang katanya. Ya. Wa fil jum'ati tsaniyah, pada Jumat yang kedua, qama dzalikal arabi wa ghairuhu, maka Arab Badui yang tadi itu datang lagi, tapi bawa teman. Ya, bawa teman dia. Ya. Bawa teman. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, tahaddamal bina wa gharaqal ma. Ya Rasulullah, ini hujan menyebabkan banjir. Serba salah orang ini. Dia tadi berdoa minta supaya turun hujan. Ya Rasulullah, ini hujan menyebabkan banjir. Kemudian rumah-rumah menjadi tergenang. Fad'ullaha lana, maka berdoalah kepada Allah supaya hujannya diberhentikan. Maka Nabi pun mengangkat kedua tangannya, kemudian berdoa kepada Allah dengan mengatakan Allahumma hawalaina wala alaina. Kata Nabi SAW, ya Allah, turunkanlah di sekitar kami dan bukan di atas kami. Makanya kalau hujan turun, di antara doa yang dianjurkan baca itu ini. Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau hujannya deras supaya tidak banjir. Antum harus hafal doa ini. Karena Surabaya sekarang intensitas hujannya luar biasa. Ya. Nah, kalau antum lihat hujan besar, ya, apalagi sudah lama, kemudian air sudah mulai tinggi, berdoa sama Allah Ta'ala. Kalau pasca awalnya kita berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Itu doa awalnya. Doa ini antum baca ketika antum melihat potensi hujan itu sudah mulai sangat besar dan bisa menyebabkan banjir. Maka berdoalah dengan doa ini. Ya. Berdoa dengan doa ini. Jangan gerimis nanti berdoa ini. Ini salah praktek namanya. Ya, salah praktek, baru gerimis saja. Ya. Biasanya kalau gerimis itu antum buat status, gerimis mengundang rindu katanya. Antum rindu sama apa? Pisang goreng dah. Ya. Taib. Nah, jadi dia datang kepada Nabi berdoa, meminta supaya Nabi berdoa agar hujannya itu diberhentikan. Ya. Dan banyak ya doa-doa yang berkaitan dengan hujan itu. Silakan antum hafal sesuai dengan, dan antum praktekkan sesuai dengan kondisinya. Kalau lihat petir, ya, antum lihat petir ada doanya. Kemudian selesai hujan antum baca doa. Ya. Kadang-kadang kalau selesai hujan itu doanya alhamdulillah bisa keluar. Ya. Bukan mutirna fitirna. Ya. Bukan baca doa mutirna bi fadlillahi wa rahmati, tapi alhamdulillah bisa keluar. Taib. Nah, itu diantara yang pertama, dalil secara hissi Allah itu ada. Adapun yang kedua yang masih masuk kategori dalil secara hissi, yaitu anna ayatil anbiya
allati yusamma mu'jiza wa yushahiduha an-nasu aw yasma'una biha, yaitu mukjizat yang Allah turunkan kepada para nabi. Dan mukjizat-mukjizat itu berbeda-beda. Nabi itu mukjizatnya banyak, bukan hanya Al-Quran, tapi Al-Quran itu sebagai mukjizat terbesar. Mukjizat Nabi itu banyak, khususnya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan para Nabi mereka memiliki mukjizat yang berbeda-beda tergantung kondisi situasi di saat itu. Contoh, ya, Nabi Musa, di antara mukjizatnya Nabi Musa adalah beliau diberikan kemampuan untuk bisa menjadikan tongkatnya menjadi apa? Karena pada waktu itu yang sedang masyhur tukang sihir. Ya. Jadi jangan jadikan dalil nanti. Oh boleh belajar sihir Ustaz. Mana dalilnya? Nabi Musa diajar sihir sama Allah Ta'ala. Iya, kalau Nabi Musa diajar sama Allah itu mukjizat. Nih antum belajar itu syirik. Ya, bisa bedakan? Antum pergi ke Gunung Bromo atau desa penari sana, antum bertapa di sana. Sama kisah Nabi siapa? Nabi Isa. Di antara mukjizat Nabi Isa selain kitab Injil, Allah berikan kemampuan Nabi Isa itu mampu menghidupkan orang mati. Tapi sekarang nggak ada istilah orang mampu menghidupkan orang mati itu. Ini orang sudah mati loh ya, dihidupkan lagi. Bukan orang pingsan, orang mati, ruhnya sudah dicabut, dihidupkan, tapi dengan izin dari siapa? Dari Allah. Ini ruhnya sudah dicabut, dengan izin Allah, Allah menjadikan Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Tapi coba lihat, mukjizat itu tidak diberikan kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Begitu pula mukjizatnya Nabi Musa tidak diberikan kepada Nabi, karena setiap Nabi itu memiliki mukjizat yang berbeda-beda. Memiliki yang berbeda-beda, tidak sama jemaah sekalian. Sesuai dengan kondisi suatu kaum yang tatkala itu diutus kepada mereka. Ya. Nabi Ibrahim misalkan, ya. Dan nabi-nabi yang lainnya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Allah berikan beliau mukjizat berupa beliau itu bisa menafsirkan apa? Mimpi. Ya. Kita kalau nafsir mimpi jadinya nomor togel. Benar? Benar atau tidak? Ya, tadi malam saya mimpi dikejar anjing, cari itu buku togel itu. Oh iya, 3 angka. Kalau 3 angka ini kurang banyak, cari yang 4 angka. Karena kalau kena itu pasti lebih banyak. Saya dulu punya tetangga itu raja togel itu. Jadi saya sering dengar dia cerita itu. Akhirnya saya ngerti tentang togel. Kalau 3 angka tidak banyak, tapi kalau 4 angka itu banyak. Kalau beli 1 juta, keluar 4 angka pas, itu bisa dapatnya 10 juta. Iya, setelah keluar 20 juta baru dapat 10 juta dia. Karena kan sering beli, tidak pernah menang. Sekalinya menang, boro-boro dapat untung, balik modal aja kagak. Ya, itu termasuk judi. Haram jemaah sekalian. Ya. Main togel, main apa itu namanya itu. Ya, subhanallah, itu judi. Ya, kan tidak boleh. Nah contoh misalkan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-63 menceritakan tentang Nabi Musa. Fa'auhayna ila Musa, dan kami berikan wahyu kepada Musa, anibri bi'asaqal bahr, untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Dengan memukulkan tongkat itu, maka lautan itu terbelah menjadi 2. Terbelah menjadi 2. Ya. Tentu dengan izin dari Allah Ta'ala. Fakana kulli firqin kat-taydil azim. Fanfalaqa fakana kulli firqin kat-taydil azim. Ya, maka mereka pun melewati belahan air tersebut. Ketika pasukannya Fir'aun masuk ke tengah situ, Allah pun menggulung mereka. Nabi tidak ada yang mampu untuk melakukan itu, nabi yang lain, hanya Nabi Musa. Contoh yang lain dalam surat Al-Maidah, surat Al-Imran pada ayat yang ke-49, Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Isa,
wa uhyil mauta biidznillah, dan aku bisa menghidupkan orang mati dengan izin dari Allah. Allah sebutkan di situ dengan izin Allah. Kalau tanpa izin dari Allah nggak bisa Nabi Isa itu. Ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian contoh tentang Nabi kita. Ya, ketika Nabi Muhammad ditantang sama orang-orang musyrikin, katanya kamu Nabi, mampu nggak bulan itu kamu belah dua? Ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, bulan itu belah menjadi dua. Bukannya malah beriman. Tahu apa kata mereka kepada Nabi SAW? Oh, benar-benar Muhammad itu tukang sihir, katanya. Setelah ditunjukkan kepada mereka tentang apa namanya, tentang bulan itu dibagi dua, dibelah dua, yang mana itu menjadi permintaan mereka. Ketika mereka mendapati dengan mata mereka, mereka tidak mau beriman. Nah, semua itu menunjukkan tentang Allah itu ada. Tidak mungkin Nabi Muhammad bisa membelah bulan itu. Bagaimana caranya bisa membelah bulan coba? Wong kita antara bulan dengan kita aja jaraknya jauh. Tidak bisa. Cuma semua itu mampu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala itu ada. Sama ketika cerita Nabi Soleh, kaum Samud, ya, kisahnya Nabi Soleh. Ketika kaum Samud datang kepada Nabi Soleh meminta supaya dijadikan keluar dari batu itu seekor unta. Ketika keluar mereka tidak percaya, malah dibunuh unta tersebut. Ya. Nah, ini menunjukkan tentang Allah itu ada, jamaah sekalian. Bahwasanya semua dalil-dalil yang menunjukkan tentang Allah itu ada itu sangat banyak, baik secara fitrah, secara akal, kemudian secara indera penglihatan, pendengaran, bahkan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang lainnya yang bisa kita lihat, yang bisa kita dapati dari kisah-kisah orang-orang terdahulu, dan juga dalil dari kitab-kitab terdahulu yang menjelaskan tentang Allah itu ada. Nah, semua ini menunjukkan tentang bahwasanya Allah itu wujudnya ada. Tapi sekarang kita tidak bisa melihatnya di dunia karena kita belum mampu. Kapan kita melihatnya? Nanti tatkala kita berada di dalam surga, karena itu termasuk salah satu nikmat yang Allah berikan khusus kepada penduduk surga. Maka kalau kita ingin melihat Allah, maka bertauhidlah kepada Allah, jaga keikhlasan kita kepada Allah, tinggalkan perbuatan syirik, dan hendaklah kita itu benar-benar menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa menjadikan kita dimasukkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, jamaah sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Barakallahu fikum. Kalau ada yang ingin bertanya, 1-2 orang, kami persilakan. Ada yang mau bertanya? Enggak ada? Enggak, Pak? Assalamualaikum. Kenapa Allah tidak menjaga seperti Al-Quran? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kenapa kitab-kitab Nabi terdahulu tidak dijaga sama Allah? Yang pertama, wallahu a'lam bishawab, itu yang pertama. Yang kedua, karena memang ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Nabi itu akan terus ada sampai Nabi terakhir, dan syariat itu akan terus disempurnakan. Ketika syariat itu sudah disempurnakan, di saat itulah kitab yang terakhir itu baru akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Ini sebagian dari penjelasan para ulama seperti itu. Namun sebagian besar para ulama ketika ditanya tentang masalah itu, kenapa tidak dijaga? Wallahu a'lam bishawab. Semua sesuatu itu hikmahnya kembali kepada Allah. Ya. Namun intinya kita yang dijadikan oleh Allah sebagai umat terakhir itu harus bersyukur. Kenapa demikian? Meskipun kita umat terakhir, tapi umat yang pertama kali masuk surga. Ya, pertama kali masuk surga. Ya. Adapun urusan kitab orang-orang terdahulu tidak dijaga, ini wallahu a'lam. Yang penting kita itu diberikan kemuliaan sama Allah, kitab kita dijaga sama Allah dari perubahan, yaitu menunjukkan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada umat terakhir ini. Ya. Oleh karenanya, masyarakat muslimin, ya, berkaitan dengan kitab-kitab terdahulu itu, para ulama mengatakan tidak ada kewajiban kita untuk mempelajarinya, kecuali satu, antum adalah orang yang ingin membantah mereka. Yang kedua, antum
ingin menambah wawasan supaya bisa mengkanter hujah-hujah mereka. Kalau hanya sekedar ingin maklumat saja, maka sebaiknya tidak disarankan, ya fokuskan diri dengan Al-Quranul Karim saja. Karena Al-Quranul Karim itu terlalu luas untuk kita mempelajarinya. Ya, kadang-kadang kita ini suka mendahulukan sesuatu yang bukan prioritas, ya, daripada prioritas kita. Maka prioritas kita adalah bagaimana kita benar-benar memahami Al-Quranul Karim. Hadza wallahu taala a'lam bissawab. Satu lagi, ibu-ibu, nggak ada. Kayaknya sudah tidur ibu-ibunya nih. Ya. Baik, kalau tidak ada kita tutup kajian kita. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian untuk semuanya. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.